Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nia Nur Atika, NPM 1817051015 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ujian tengah semester yang mana di dalamnya terdapat soal-soal tentang pemrosesan data terdistribusi. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. A. Sebut dan jelaskan minimal masing-masing 3 kelebihan dan kekurangan sentralis data center dan distribute data center. Yang B. Sebut dan jelaskan jenis-jenis virtualization dalam data center. Langsung saya jawab. Yang A. Kelebihan desentralisasi. 1. Database berada pada sebuah departemen yang saling berhubungan. 2. Ekonomi biaya lebih sedikit untuk membuat sebuah jaringan komputer yang lebih kecil dan kekuatan sebuah komputer tunggal yang besar. Yang 3 itu adalah modularitas, yang mana sistem dapat dimodifikasi, ditambah dan dihapus dari database didistribusikan tanpa mempengaruhi modul lain atau sistem. Kemudian kekurangan pada sistem desentralisasi atau centralized data itu adalah 1. Teknikal operasi yang mana lebih sering mengalami kerusakan dan kendala. 2. Teknikal program yang mana kurangnya ruang pengalamatan, adanya ketidakkompatibilitas. Yang ketiga, adanya sumber daya yang tidak terpakai dan kemungkinan pembengkakan biaya. Oke, kita masuk ke kelebihan sistem distribusi database dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu 1. Pengawasan distribusi dan pengambilan data. 2. Kecepatan pemrosesan query. 3. Otonomi lokal. Kekurangannya yang pertama ialah harga software mahal. Hal ini disebabkan sangat sulit untuk membuat sistem database distribusi. 2. Kemungkinan kesalahan lebih besar. Dan 3. Biaya pemrosesan tinggi. Ini adalah contoh gambarnya. Kemudian kita masuk ke soal yang B, yaitu jenis-jenis virtualization dalam data center, yaitu 1. VMware. VMware ini merupakan pemegang pangsa pasar untuk perangkat lunak virtualisasi. VMware Workstation bisa menjalankan banyak sistem operasi secara simultan dengan menggunakan satu fisik mesin. Dia ini menjalankan hanya dengan menggunakan satu mesin tapi menjalankan banyak sistem operasi. Yang kedua itu adalah OpenVZ, yang mana virtualisasi pada tingkat OS yang berbasis pada kernel Linux yang telah dimodifikasi, yang memungkinkan sebuah server fisik untuk menjalankan beberapa instance yang disebut containers, virtual private server, atau virtual environments. Yang ketiga ada Microsoft Hyper-V, yang mana sebuah role yang ada di Windows Server 2008 R2 menyediakan tools dan service yang bisa digunakan untuk membuat sebuah server virtualisasi. Virtualisasi ini bisa digunakan bermacam-macam pencapai bisnis untuk meningkatkan efisien dan mengurangi pengeluaran. Yang keempat ada Proxmox VA, yang mana fitur enterprise telah kelas dan interface web yang intuitif dirancang untuk membantu Anda meningkatkan penggunaan sumber daya yang ada dan mengurangi biaya hardware dan pengadministrasian waktu dalam bisnis serta digunakan di rumah. Yang kelima ada KVM, yang mana salah satu teknologi virtualisasi atau hypervisor yang dikembangkan oleh Linux. KVM juga merupakan sebuah solusi untuk melakukan virtualisasi pada Linux dengan perangkat keras tipe x86 atau 64 bit. Yang keenam ada Sun Server, yang mana server virtualization platform dari Citrix dibuat dengan tujuan untuk menjalankan sampai dengan 100 sistem operasi berfitur penuh atau full features OSS di hanya satu komputer saja. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu A. Sebut
dan jelaskan minimal masing-masing 3 perbedaan dan persamaan arsitektur client server dan peer-to-peer. Ada B, apa yang dimaksud dengan komunikasi data asinkronus dan sinkronus. Kita langsung masuk ke yang A, perbedaan client server dan peer-to-peer. Client server itu yang pertama, penggunaan tertentu saja yang dapat mengakses jaringan atau lebih tepatnya harus mendapatkan izin. Yang kedua, rumitnya perawatan dan penginstalan yang lumayan memakan waktu lebih lama. Ketiga, pengaturan keamanan yang diatur terpusat oleh server. Kemudian peer-to-peer, yang pertama, semua pengguna bisa melakukan interaksi atau berhubungan ke jaringan. Yang kedua, lebih mudah dan cepat dalam melakukan perawatan dan penginstalan. Dan yang ketiga, keamanan yang memiliki tingkat rendah dibandingkan jenis sistem client server. Kemudian persamaannya yaitu 1. Sekumpulan komputer yang saling terkoneksi dengan media transmisi yang tidak terlalu jauh berbeda. 2. Dapat saling memindahkan file. Dan 3. Mengirim file dari komputer satu dengan yang lainnya. Oke, kita masuk ke soal yang B, perbedaan pengertian sinkronus dan asinkronus. Sinkronus atau disebut dengan komunikasi online langsung adalah mediasi komputer dan layanan daring dalam terlaksananya komunikasi yang dilakukan secara langsung dengan menggunakan media seperti video call dan chat. Asinkronus atau komunikasi online tidak langsung adalah mediasi komputer dan layanan daring dalam terlaksananya komunikasi yang dilakukan secara tertunda dengan menggunakan media seperti email, forum, dan membaca atau menulis dokumen online melalui www. Sekarang kita masuk ke soal nomor 3. A. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis topologi jaringan dalam distribut data proses. Yang B. Jelaskan dan gambarkan cara kerja modem dalam komunikasi data. Kita jawab yang A. Jenis topologi yaitu ada 5. Ada topologi ring, topologi bus, topologi star, topologi mesh, dan topologi tree. Yang mana topologi ring itu sesuai namanya, topologi ini juga sering disebut sebagai topologi cincin. Topologi ini merupakan jaringan komputer yang dihubungkan dengan komputer lain yang bentuknya seperti ring atau cincin. Jenis topologi ini memanfaatkan LAN card supaya setiap komputer bisa terkoneksikan. Yang kedua ada topologi bus, yang mana bisa disebut juga topologi bus merupakan topologi yang begitu sederhana dibanding topologi jaringan lainnya. Umumnya topologi ini diterapkan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Topologi ini menggunakan kabel koaksial sepanjang node, klin, dan konektor. 3. Topologi star. Topologi star atau topologi bintang merupakan topologi jaringan yang berbentuk bintang, di mana jaringan ini umumnya memakai hubungan dan switch untuk mengoneksikan antar klien. Topologi ini banyak digunakan karena menyimpan banyak kelebihan dibanding jenis topologi jaringan lainnya. Yang keempat ada topologi mesh, merupakan topologi yang bisa dipakai untuk rute banyak di jaringan yang ingin digunakan. Jaringan di topologi ini menggunakan kabel tunggal sehingga pengiriman data lebih cepat tanpa memakai hubungan ataupun switch. Yang kelima ada topologi tree, yang mana jaringan komputer tree juga disebut sebagai topologi pohon. Jenis topologi ini merupakan gabungan topologi bus dan juga start. Jenis topologinya dipakai untuk interkoneksi antara hierarki dan pusat dengan pusat berbeda. Yang B yaitu cara kerja modem. Dalam penggunaannya, modem bertugas merubah data dalam bentuk analog digital saat komputer disambung ke kabel telepon untuk kemudian digunakan
berinternet. Jika komputer kita akan mengupload atau mengirim data, maka informasi atau data dari komputer dalam bentuk digital akan diubah oleh modem menjadi bentuk analog untuk dikirim melalui kabel telepon atau media lainnya. Saat data informasi analog tadi sampai ke komputer tujuan, maka modem yang ada pada komputer tujuan akan mengubah kembali bentuk data tersebut menjadi bentuk digital sehingga bisa diproses oleh komputer tujuan tadi. Begitu pula saat kita mendownload data atau file. Data tersebut merupakan data analog saat berada pada kabel telepon. Namun saat masuk ke komputer kita, modem akan seketika mengubahnya menjadi bentuk digital agar bisa ditampilkan. Hal inilah yang memungkinkan komputer-komputer di internet di berbagai belahan dunia bisa berinteraksi satu sama lain. Seperti ini penggambarannya. Kemudian kita masuk ke soal yang berikutnya, yaitu nomor 4. Apakah peranan keamanan data dalam pemrosesan data terdistribusi? Langsung kita jawab ya. Oke. Jawabannya adalah pada sistem terdistribusi juga membutuhkan keamanan atau security. Fungsinya untuk melindungi dari kebocoran data atau kerahasiaan data, melindungi dari pengubahan dan interferensi atau integritas data keuangan yang membutuhkan teknologi enkripsi dan informasi identitas dan mempertahankan sistem tetap tersedia setiap saat dibutuhkan atau ketersediaan. Kita kembali lagi ke soal nomor 4 yang B. Apakah yang maksud dengan enkripsi private key dan public key? Kita jawab ya yang B. Enkripsi adalah bentuk modern dari kriptografi yang memungkinkan penggunaan untuk menyembunyikan informasi dari orang lain. Public key atau kunci publik adalah kunci yang tidak disembunyikan, boleh diketahui oleh orang lain dan digunakan dalam proses enkripsi. Kemudian private key atau kunci privat adalah kunci rahasia yang tidak boleh diketahui oleh orang lain dan digunakan dalam proses deskripsi. Oke, untuk soal yang terakhir C, berikan ilustrasi menggunakan enkripsi data pada pengiriman pesan. Oke, berikut adalah cara kerja enkripsi atau ilustrasi enkripsi dalam pengiriman pesan, yang mana dari sender mengirim pesan ke resipien yang nanti enkripsinya akan dibuka oleh public key dan deskripsinya akan dibuka oleh private key. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.